Sering nggak sih kita lihat klaim di internet yang kedengarannya tuh, wah, bagus banget, tapi beneran nggak ya? Hari ini kita bakal mengurai salah satunya. Sebuah ide yang menjanjikan kalau regenerasi pankreas secara alami itu bukan cuma mungkin, tapi juga bisa kita jangkau. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana klaim ini disusun. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Emang bisa ya pankreas, organ sepenting itu, pulih dengan sendirinya? Menurut sumber yang lagi kita bahas ini, jawabannya bukan cuma bisa, tapi mereka juga mengklaim sudah punya caranya. Disinilah klaimnya jadi makin menarik. Sumber ini bilang kalau solusinya itu bukan dari laboratorium canggih, tapi langsung dari alam. Ini kan narasi yang kuat banget ya, gagasan bahwa penyembuhan itu sebenarnya ada di sekitar kita, bukan di dalam botol obat. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang jadi dasar klaim besar ini? Ternyata semuanya itu intinya ada di 3 tanaman spesifik. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada daun kelor. Ini sering banget loh disebut pohon ajaib karena nutrisinya yang luar biasa. Jadi, yang gak heran sih kalau sumber ini menempatkannya di urutan pertama dalam resep regenerasi yang mereka tawarkan. Selanjutnya ada daun yakon. Nah yang ini mungkin nggak sepopuler kelor ya, tapi dalam cerita yang dibangun sumber ini, daun yakon ini perannya penting banget. Jadi pilar kedua gitu buat formula pemulihan mereka. Dan yang ketiga, ini nih, yang kita semua pasti kenal, kunyit. Lebih tepatnya senyawa aktifnya, kurkumin. Jadi lengkap deh, kelor, yakon, dan kunyit. Menurut sumber ini ya, kombinasi 3 serangka inilah kuncinya. Nah, disinilah klaimnya tuh makin kuat. Mereka nggak cuma bilang, coba lihat ini. Enggak. Mereka pakai kalimat yang, wah, punya bobot banget. Terbukti secara ilmiah. Ini kan momen krusial yang sengaja dibuat untuk membangun kepercayaan dan otoritas. Tapi tunggu dulu. Ternyata ceritanya nggak berhenti di 3 tanaman itu aja loh. Sumber ini nambahin satu lapisan lagi. Sebuah metode yang katanya bisa bikin proses pemulihannya jadi makin mantap. Jadi strategi yang mereka tawarkan itu ada 2 bagian. Coba deh bayangin gini, nutrisi dari tanaman-tanaman tadi itu ibarat batu bata buat bangun ulang organ kita. Nah, sementara itu, puasa itu kayak waktu istirahat buat para pekerja di tubuh kita, biar mereka bisa membangun dengan lebih efisien. Keduanya katanya kerja bareng buat hasil yang paling maksimal. Oke, sampai sini kita udah lihat apa yang diklaimkan. Sekarang yuk kita coba analisis tujuan dari konten ini. Biasanya, konten kayak gini tuh punya tujuan akhir. Dan di sini, kita bisa lihat tujuannya dengan sangat jelas. Dan ini dia ajakan bertindaknya. Coba perhatikan polanya. Mereka udah kasih tahu apanya, yaitu tanamannya, dan kenapanya, yaitu untuk regenerasi. Tapi mereka menahan informasi yang paling penting. Bagaimana caranya? Dosis dan metode konsumsi yang tepat sengaja disimpan untuk langkah berikutnya. Inilah langkah terakhir dari alur yang udah mereka susun rapi. Rasa penasaran yang udah dibangun dari awal, ujung-ujungnya diarahkan ke satu titik, sebuah tautan. Tujuannya? Ya jelas, mengubah penonton yang penasaran jadi pelanggan, dengan menawarkan panduan lengkap di dalam sebuah e-book. Ini tuh contoh klasik dari sebuah corong pemasaran digital. Jadi, setelah kita bedah bareng-bareng struktur klaim ini, kita kembali lagi ke pertanyaan yang lebih besar. Nggak diragukan lagi, alam itu pasti menyimpan banyak banget rahasia kesehatan. Pertanyaannya buat kita sekarang adalah, gimana caranya kita bisa membedakan mana potensi yang beneran nyata dan mana yang cuma janji manis yang dibungkus dengan indah? Nah, itu dia yang perlu kita pikirkan sama-sama. Terima kasih sudah menyimak.